kembali lagi di berita akhir pekan dan gue kembali lagi di We The Fest hanya berkat BAP. Gue bisa ke We The Fest. Kalau nggak ada BAP, gue mungkin jujur nggak akan kesini gitu. Bukan karena gue nggak suka festival, tapi kan gue ya agak alergi aja gitu kena asap vape yang keluar dari mulut Gen Z. Tapi intinya ini adalah festival yang keren banget, ciri khasnya itu kuat banget ya. Seperti gue bilang tahun lalu ini kan sangat warna-warni, itu payungnya warna-warni, baju juga yang dipakai juga warna-warni. Gen Z suka sama yang warna-warni gitu, karena kan warna-warni identik dengan pelangi dan Gen Z banyak yang suka nongkrong di Plaza Semanggi gitu maksud gue ya. Dan gue tadi tuh ngantri di depan netizen, gue hampir sejam gue ngantri karena emang antrian tuh panjang banget. Dan gue sendiri gitu, jadi gue terjebak di tengah lautan Gen Z tadi. Dan gue sendiri mau nggak mau gue denger obrolan mereka, dan mereka bener-bener ngomong pakai bahasa yang gue omongin di TikTok, berpakaian seperti yang sastra omongin di TikTok juga. Gue bawain dan mereka tuh excited gitu, nggak ada yang protes antriannya panjang gitu. Mereka ngatur, tadi kita nonton Daredevil jam segini, Malik jam segini. Gue bawaannya pengen join dan pengen blend in dengan mereka gitu. Makanya ini pergelangan tangan gue udah nggak ya, tentunya nggak seblend itu juga. Tapi intinya We The Fest ini adalah festival yang gokil banget. Gue nggak sabar untuk menonton. Sebenarnya ini hari kedua, besok tuh ada The 1975 gitu. Karena kemarin sempat ada polemik antara 1975 dengan Malaysia ya, katanya mereka diusir karena kalau nggak salah cipokan antara cowok di atas panggung atau apa, gue lupa. Semoga di sini itu tidak terulang kembali, karena kan kalau di sini kan mungkin nggak diusir tapi diolak oleh pihak yang lebih kuat lagi. Oke, intinya gue akan menanya kepada Gen Z di sini, dan gue juga tentunya berharap bertemu oleh teman-teman Jaksel gue yang udah lama nggak ketemu gitu. Gue berharap ketemu satu teman Jaksel gue yang udah lama nggak ketemu, dan gue mau coba DM kok nggak direspon gitu ya. Marlo Ernesto ada nggak di sini? Halo, namanya siapa? Ajul. Aju. Nah, Aju katanya di sini untuk mensupport pacarnya yang sedang akan manggung ya, yaitu adalah Ujo Project Pop kalau nggak salah. Bukan dong, bukan. Siapa? Raffi Budiman akan manggung. Raffi Budiman akan manggung di stage ini ya. Betul. Nah, oke. Aju, Yes. pertama karena ini We The Fest kita mau tanya dulu, lu umur berapa? 20. Lahir 2003. 2003, Gen Z berarti ya? Yes. Oke, ada penyakit mental? Gak harus semua gitu ada penyakit mental ya. Nggak ya. tahu. Coba lihat pergelangan tangan dikit. Oke, aman, bersih. Nah, Ya. Aju, nih kita ada beberapa berita yang kita mau tahu opini Gen Z WTF tentang berita-berita tersebut. Ya kan? Pertama nih, jadi ada cewek di Prancis lagi ngopi nih di teras rumah. Udah biasa ngopi kayak nggak ada apa-apaan kan. Tiba-tiba kejatuhan meteoroid gitu. Bukan yang gede terus dia meledak ya. Ini cuma kayak bongkahan batu kecil gini jatuh ke depan ini dia. Jadi batu dari angkasa Ini beneran? jatuh. Beneran ini berita. Untungnya jatuh ke, dia kan di Prancis kan. Untung ke rumahnya dia. Tadinya hampir kena palanya Zidane kalau nggak salah. Atau Zidane. Pemain bola. Produser gue tahu Zidane. Ada pemain bola. Nah, menurut lu itu kan random banget ya. Lu pernah nggak? Lu ada kejadian random apa saat lu ngopi atau lu lagi nyantai gitu? Yang paling kayak anjir kok gue bisa ngalamin kayak gini sih gitu. Apa ya? Gak ada, normal aja. Normal aja ya. Gue kan jarang nongkrong juga orangnya. Oh, jarang nongkrong. Nugas aja di rumah. Oh, ini juga kalau nggak ada Raffi belum tentu ke We The Fest ya. We The Fest sih. We The Fest ya. Iya sih, Ya. We The Fest Mau nonton siapa sih band luarnya yang mau tonton? Daniel Caesar. Oh ya. Berarti itu nggak terlalu menarik lah berita meteoroid tadi. Kita langsung berita kedua nih tentang bakso Afung. Oh, yang babi itu. Babi. Jadi orang makan pakai kerupuk babi di bakso Afung. Terus bakso Afung harus ngancurin semua alat-alat makannya. Iya. Itu menurut lu perlu nggak sih si bakso Afung ngelakuin kayak gitu, Ju? Tapi kan bisa nggak dihancurin juga nggak sih? Harusnya nggak usah dihancurin. Kasih ke orang yang Membutuhkan. iya, Ah. yang non Islam kan bisa disumbangin gitu. Daripada dihancurin kan sayang. Oh, bisa disumbangkan ke orang kurang mampu yang non Muslim ya. Oh. Jadi kalau makan ada di rumahnya ada tulisan bakso Afung. Iya sih, iya. kan? Tapi lu pernah ngeliat gembel Kristen? Nggak tahu, nggak nanyain agamanya sih kebetulan. Agamanya apa? Nggak nanyain gitu. Iya, bener. Iya sih, itu gue juga kurang setuju tuh. Nah, itu kan karena kerupuk babi, satu tempat tuh makanan harus dihancurin gitu. Nah, setahu gue Miss Jackson juga sofa-sofanya mau dihancurin juga. Gue nanya kan, emang ada yang makan kerupuk babi? Nggak, kelakuan cowok-cowok kesini pada kayak babi katanya gitu. Jadi,
terakhir nih Juni. Besok itu di sini ada The 1975. Matt Healy vokalisnya. Sebelum dari sini, dia dari Malaysia. Tapi dia ada kasus di Malaysia. Makanya itu nyebelin sih. Siapa yang nyebelin? Dianya. Dianya nyebelin ya? Karena apa menurut lo? Karena cium-cium. Karena cium-cium. Tapi kan yang dicium basisnya sendiri kan yang dicium kan? Sama aja, tapi kan harus menghormati. Budaya dari negara tersebut. Ya. Lu datang ke Malaysia, ya lu harus menghormati budaya Malaysia gitu kan. Malaysia tuh menolak LGBT kan. Untung baru kali ini Malaysia menolak gitu ya. Biasanya Malaysia mengklaim kan. Oh iya. Oke, thank you Ju, good luck untuk Raffi ya. Semoga lancar di thank you. Widowfest. Semoga main lagi di Widowfest berikutnya Yes. untuk Raffi Budiman. Thank you Ju. Amin. Bro, siapa namanya nih? Kara bro, Kara. Oke, sebelum mulai nih lu umur berapa Kara? gue umur 23, 23, berarti tahun 99. 99. Oke, kesini lu mau nonton siapa di Widowfest nih? Gue hari ini Ty Dolla $ign sama Daniel Caesar. Oke. Ty Dolla $ign sama Daniel Caesar. Daniel Caesar ya. Oke, nggak nonton The Adams atau Project Pop atau Malik Pastinya gitu? akan, cuma gue prioritas yang belum pernah nonton. Daniel aja. Caesar sama Ty Iya. Dolla $ign. Oke. Emang di sini banyak Gen Z ya bro ya? Lumayan bro, Ya, bro. dan nggak ada yang tadi kan gua ngantri lama di depan Iya. bro. Gua tuh udah cemberut gitu, lama banget nih. Tapi Gen Z nggak ada yang murung loh. Kok bisa gini gue pikir kan? Baru gue ingat, wah Gen Z kan murungnya di rumah gitu. Iya, benar. Oke, benar. nah jadi Kara, kita ada beberapa berita nih. Kita mau tahu pendapat tuh sebagai Gen Z yang datang ke Widowfest. Oke. Pertama, ada mall di Cina menyediakan kotak penyimpanan suami buat nunggu pasangannya belanja. Oke. Bukan Xiaomi ya, Iya, Suami Xiaomi. bisa lo titipin di situ Xiaomi. kayak. Saya mau shopping nih, daripada suami saya bete, saya titipin aja di sini. Dan emang ini udah ada dari 2017 ternyata. Gitu. Menurut lo gimana tuh? Menurut gue udah waktunya sekarang suami yang ditaruh di kotak sih. Dulu kan biasanya istri-istri kalau di Belanda tuh kan ada tuh yang satu jalanan dimasukin kotak-kotak tuh cewek-cewek. Itu kayak beda konteks. Beda ya. konteks itu, ya? itu beda konteks. Itu bukan dititipkan ya. Dititipkan, Kalau oke. itu lebih ke dititipkan. Diedarkan. Karena memang di sana memang boleh. Iya, Di sana memang boleh. Ada pleasure tadi gue gak dapet. Iya. Nah, lu tersinggung nggak? Misalkan lu punya istri nih kan, Nah. lu demenin dia shopping, habis itu dia, lu dititipin di kotak itu, lu tersinggung nggak? Tergantung kotaknya siapa sama gue megang dompet gue apa kagak. Oke, kalau boleh jajan masih aman Kalau ya? kalau dompetnya di gue, kalau misalnya dibawa bini gue, baru nah itu gue panik. Oke, benar, fair. Nah, ini berita terakhir nih kan, bakso Afung ya kan? Bakso Afung tuh harus ngancurin alat-alat makan dia karena ada yang makan di sana pakai kerupuk babi. Padahal bukan bakso Afung yang menyediakan menyediakan, iya. gitu. Menurut lu gimana tuh? Salah Afung atau salah yang bawa kerupuk babinya? Menurut gue Afungnya gokil juga sih. Maksud Afungnya gua, gokil? Afungnya gokil, kayak lo rela untuk mencari ini. Menurut gue butuh sih ada bouncer satu untuk kayak paling nggak memisahkan bagian halal dan non halal gitu. Jadi Tapi- lo duduk di oke. area halal apa di area non halal? Tapi di Afung itu kan sebenarnya halal semua. Semua, iya. Terkecoh namanya aja yang agak-agak ya. agak-agak kesana arahnya, ya kan. Lu pernah makan kerupuk babi pakai bakso? Enak sih sejujurnya. Pakai bakmi itu apalagi. Pakai babi enak ya, Iya. ya betul. Dan lu juga dari agama yang mengizinkan kan? Ya, Hah? ya gitu deh. Ah, gitu deh. iya, oke. Nah, oke. Nih berita terakhir nih ya. Opini lu tentang orang yang main judi slot saat rapat untuk rakyat. Oke, itu kayak nggak usah kita skip Iya, ya. oke. Thank you, Thank Kare. you, bro. Thank you, bro. Selamat menikmati WTF Banyak, ya. Om, nih. Lu juga, Thank you, men. thank you. Halo, namanya siapa? Cinta. Namanya Cinta. Iya, Oke. Love. Love, ya bagus. Umur? 24. Tua ya? Oke, maksudnya jarang loh Gen Z nama Cinta tuh udah mulai Masa sih? jarang. Bukannya nama gue pasaran ya? Di truk ada, di gerobak ada. Di truk-truk antar kota ya ada sih. Iya Gue kan? udah denger Oh, soal udah. apa Sorry, Cinta. gue Iya. gak lihat. Sorry, gue gak lihat. Apa. Oke, karena kalau Cinta biasanya angkatan gue tuh banyak yang Cinta namanya. Oh, gitu. Kalau Gen Z jarang yang namanya Cinta. Berarti nyokap gue Iya. masih cinta tanah air. Betul, bahkan gak hanya nama ya. Hah? Gen Z jarang juga yang mengerti cinta gitu. Ya gue Gen Z, jadi gue juga gak mengerti cinta sih. Kurang mengerti cinta ya. Iya. Iya. Berpasangan? Udah berpasangan? Gue single, udah mau setahun. Iya. Nama doang cinta tapi gak ada cintanya gitu. Betul, karena gue trust issue sama hubungan. Gue juga gitu sebenarnya sekarang sih. Oke. Susah untuk trust untuk ini ya. Untuk trust tuh susah ya. Oh sama dong? Ya. Lu kan trust issue sama cowok kan? Iya. Lebih nggak percaya ke cowok apa ke pemerintah? Nggak usah sejauh itu. Kejauhan dong. Gini aja Cinta.
Pertama lu mau nonton siapa di WTF? Gue sebenarnya banget pengen nonton Daniel Caesar. Oke. Kalau internasionalnya. Iya, kalau nasionalnya? Kalau lokalnya, Lokalnya? Aruma tadi. Oh udah ya, tadi Udah, Aruma di sini ya, iya. sebelum Raffi Budiman ya. Sudirman. Oh, Raffi Sudirman? Sudirman. Lu aja salah, brengsek. Tadi kita udah tag sama pacarnya loh, sialan. Jadi malu gue nih sama Aju tadi. Nggak apa-apa Enggak, ya? Aruma dulu baru Raffi. Iya, Raffi Sudirman namanya ya? Iya, betul. Oke. Nah, jadi gini Cinta, kita Apa mau itu? tahu pendapat lu tentang berita-berita yang terjadi akhir-akhir ini nih. Oke. Pertama, jadi ada cewek ngopi di Perancis nih. Udah dia ngopi nih, seperti biasa nggak ada yang aneh kan. Di teras rumahnya, tiba-tiba ada bongkahan meteoroid jatuh ke depan mukanya dia. Oke, Jadi lu lagi ngopi nih, tau-tau ada tak batu gitu dari luar angkasa gitu kan. Nah, itu menurut lu random banget kan pasti kan? Iya. Nah, lu pernah nggak ada kejadian yang random saat lu ngopi atau saat lu lagi nyantai gitu? Ada, tapi nggak tahu ya. Ini gue bukannya kayak lo kecantikan ya, nggak gitu. Bukan gitu? Tapi kerendemannya adalah gue sering banget ke coffee shop sendirian. Sendirian, oke. Sendirian, Oke. definisi sendirian. Oke, benar-benar datang sendiri. Bener-bener datang ya? sendiri, nggak ngajak temen, nggak ngajak siapapun. Tapi gue sering banget, nggak sering sih ya, mungkin 3 kali lah ya. Gue nggak pesen minuman itu, tapi pelayannya tuh nganterin minuman itu. Pas gue Oke. tanya kayak, nah ini dari siapa? Soalnya saya nggak pesen. Yang ngirimin nggak mau dikasih tahu mbak, gitu. Iya. Ngeri nggak? Dulu kayaknya kayak gitu di bar-bar di film doang Nah ya. ini di coffee shop. Dan itu tapi berarti orang yang ngirim ada di situ kan? Harusnya gitu nggak sih? Harusnya. Harusnya, tapi gue nggak dikasih tahu siapa gitu. Nah, saat lu minum kopinya, Ha-ha? pernah ada yang ditetesi insto nggak di situ? Kalau nggak lo harus hati-hati Cinta, maksudnya itu kan orang asing ya, jangan diminum sembarangan juga gitu. Tapi gue nggak pernah minum. Ya karena bahaya ya. Gue takut ada apa-apa. Bukannya suzon, tapi lebih baik menghindari. Iya, nggak iya, sih? iya. Karena terakhir kali ada orang minum kopi sembarangan, Ha-ha? ada cyanida aja tuh pada kasus. Nggak salah sih. Iya. Oke, itu yang kopi. Oke. Nah, berita berikutnya ini adalah Adalah? di Cina nih. Di Nah, Cina, jadi ya. misalkan lu nikah, terus lu sama suami lu ke Chinese nih liburan. Oke. Terus lu mau shopping, suami lu kan bosen tuh nunggu kan. Iya. Nah, dia bisa lu titipin di kotak penitipan suami. Kayak Barbie ya. Kayak Barbie. Iya. Bedanya suami lu nggak harus saingan sama Oppenheimer, nggak usah. Ditaruh aja di situ gitu. Oke. Nah, itu menurut lu apa ya, seksis gak sih sebenarnya kalau dipikir-pikir? Di tempat futsal kenapa nggak ada kotak penitipan istri ya kan? Itu Menurut aneh. gue seksis sih. Kenapa cuma Seksis, cowok kan? doang? Iya. Cewek juga dong dibikin. Dan karena sebenarnya gini, kalau nggak salah ya, dulu Iya. sempat ada yang buat cewek tapi terjadi kericuhan gitu. Jadi ini udah ada kotak cowok, oke. kotak cewek. Oke. Ada orang kan datang nih. Ha-ha. Masuk ke kotak cowok gitu kan. Oke. Saya nggak mau. Udah ke kotak cewek deh. Saya nggak mau. Terus? Terus siapa sih? Non biner saya, katanya gitu kan, jadi repot kan. Non-biner, Akhirnya oke. udah deh cowok aja deh, akhirnya Oke, gitu keputusannya. gitu. Oke. Berarti itu seksis ya? Seksis. Tapi buat gue menguntungkan sih. Menguntungkan? Karena gue bukan tipe senang yang bucin setiap hari ketemu gitu. Iya, bosan. Jadi ya? kalau one day ternyata gue dapet cowok yang bucin banget, Iya. ya gue titipin aja kotak itu. Iya, benar-benar. Abis itu lu ke mall Tinggal lain, aja. aja gitu. Iya, benar kan? Iya. Solutif. Nah, berikutnya ini adalah tentang bakso Afung. Oh, gue tahu. Nah, Gue tahu tuh berita itu. tentang bakso Afung. Gimana tuh menurut lu? Siapa yang salah dan siapa yang berlebihan sebenarnya di situ? Aduh, gue takut diserang deh. Enggak, kan ini kan pendapat kita pribadi Oke, aja. menurut gitu. gue di situ itu berlebihan sih. Berlebihan ya? berlebihan. Yang dilakukan oleh si Pihak bakso Afungnya. Maksudnya nggak mesti sampai menghancurkan semuanya gitu. Iya, loh. Kayak makan babi haram, tapi lo semua minum alkohol dan berzina Nah, ini nggak kasih haram. tahu Cin. Itu Kok gitu? semua teman-teman gue kayak babi bro. Enggak deh, tapi lo ada info terapis murah nggak? Kan nih sama aja, maksudnya setahu gue lebih kecil dosa makan babi kan. Makanya, jadi kayak menurut gue Iya. ya udah bakar aja tuh tempat-tempat berzina. Bener, maksudnya kalau lu nggak mau makan babi dan lu seks bebas kan Betul. percuma. Lo bakar aja tuh Iya. barbar yang ada. Tapi Iya kalau nggak? lu udah makan babi dan lu seks bebas juga, ya sekalian aja seks bebas dengan babi gitu. salah. Atau seks bebas dengan laki-laki yang mirip babi aja kelakuannya. Nah, itu hampir semua di With The Fest ini deh kayaknya deh kalau gue lihat ya, kayak jarang yang non babi ya kelakuannya ya. Iya. Oke Cinta, thank you. Terima kasih. Selamat menikmati With The Fest ya. Sukses terus. Bye. Ini ada tembok di mana penonton With The Fest bisa menulis wishlist mereka. Siapa yang mereka pengen diundang di With The Fest tahun depan. Ada yang bilang Boy Genius, SZA paling banyak ya. Ada Prep, ada Fifth Harmony, Lana Del Rey. Nah, gue juga akan menulis siapa yang gue pengen untuk diundang tahun depan di WTF ya.
Sebentar netizen ya. Gua di sini deh. Nah, semoga WTF tahun depan akan mengundang Kesha Lovrenka gitu. Maksud gua, udah saatnya alumni Idol itu bisa merasakan panggung WTF, tapi MC jangan marlo menurut gua. Oke, gua akan tempelin dulu ya. Hi-fi kita tutupin aja, bodo amat. Jangan. Ini tempel di mana? Apa? Oh, emang gitu ya? Sorry ya, hi-fi ya. Oke. Bro, siapa namanya? AD. AD. Yeah, AND. AND. Yeah. Oh, EDI. Nah, AND. E sama D doang. Yeah. Ed dibacanya. Yeah, ya Oh AD. gitu. Ya. Ya. Nama asli itu. Yang ngasih nama singkatan sih. Oh ya, ada nama panjangnya. Ariel Leontoro. Oh, tapi dipanggil AD. Iya, lebih gampang. Oh, singkatan A dan D. AD. Yeah. Oh, gitu. Mantap, keren. AD ya. Nah, AD. Yes. Ini kan di WTF ada tembok yang kita bisa nulis wishlist siapa yang mau ada tahun depan, ya Yeah. kan? Tapi itu ada yang nulis Celos, gue nggak tahu kenapa ya. Lu kira-kira mau nulis siapa di sini? Apa lu udah nulis? Udah nulis sih, udah nulis. Udah, lu nulis Udah. siapa? Tyler Creator. Tyler the Creator. Oh, Yeah. ya. Sama Amine juga, Amine. Amine? Ya, Amine. Eminem bukan? Kak, Amine ada lagi. Ada lagi Amine. Ada lagi, Amine. pokoknya ada lagi. Kayaknya. Edi, lu umur berapa kalau boleh tahu? 20. Oke, lu lahir Lahir 2003. 2003. Ya, itu tahun gua pertama akil balik kalau nggak salah tuh. Nah, Edi, ini kan di WTF nih. Yeah. Dan lu adalah Gen Z yang datang ke WTF ini. Yeah. Ya kan? Nah, pertanyaan pertama nih untuk lu nih. Keluarga akur di rumah? Enggak, bukan itu tentunya, itu terlalu jauh. Nih, Belum jawab. berita. Kita mau tahu tanggapan lu tentang berita-berita yang terjadi. Yeah. Pertama nih, Edi, ada orang Perancis, cewek, Yeah. lagi ngopi di teras rumahnya. Tiba-tiba ada meteorit jatuh ke situ. Yeah. Tapi bukan yang hancur kayak Armageddon ya. Oh, Dia iya. kayak sebongkah gini doang. Jatuh ya. Iya, tapi lu lagi ngopi, tau ada meteor jatuh ke depan mata lu. Nah, menurut lu itu lumrah nggak sih kayak gitu? Belum pernah tahu apa? Hah? Apa? Itu lumrah nggak kayak begitu? Belum pernah tahu apa? Normal. Normal aja sih harusnya. Normal. Tiba-tiba jatuh. Dan langit pada lagi dan normal aja sih. Normal aja, ya. Lu pernah ada kejadian yang random nggak ketika lu lagi ngopi atau lu lagi nyantai gitu? Apa ya? Atau kejadian random apapun di hidup lu? Putus sama mantan. Putus sama mantan sih bukan random ya, memang Random itu ya? ada konflik. Apa ya random? Heeh. Ketemu jodoh bisa. Ketemu jodoh, lu udah ketemu dengan jodoh? Kayaknya sih. Oh, udah sekarang lagi berpasangan ya? Iya. Mungkin di WTF ini bisa menemukan jodoh. Apa nggak udah ada jodoh? Udah ada. Random banget juga dari konser juga. Dari konser juga? Iya. Konser apa? Head in the Clouds. Wish, luar biasa. Itulah Gen Z menemukan jodoh dari festival-festival, bukan dari Bumble atau dari ngajak kenalan di kafe gitu, udah nggak relate. Udah ya. nggak. Di As in the Clouds kayak, mau nonton siapa? Joji, aku Niki. Kenalan langsung, Joji dapat gereja di surga nanti kalau dia nikah, kalau Edi nikah kan. Jangan kaget loh ada gereja Game Glimpse of Us di atas kan. Itu berkat Edi nikah sama pasangannya. Semoga lu nikah ya. Oh man, ya. Edi. Nah, biasanya kalau angkatan gua biasanya nikah tuh dengan ada yang ta'aruf. Nah, kalau angkatan lu kan kebanyakan dengan MBA biasanya. Oke. Nah, Edi, berikutnya. Bakso Afung. Bakso Afung, wah enak. Bakso Afung itu. Tapi kemarin dia harus ngancurin alat-alat makanan dia gara-gara Ada babi. ada yang makan pakai kerupuk babi. bener. Nah, itu menurut lu siapa yang salah sih, Di? Gak ada. Kalau dicuci juga bersih sih. Sebenarnya Iya. dengan sabun atau tanah ya kita nggak tahu ya Iya. cara membersihkan najis yang benar. Sorry, ntar gue WhatsApp dulu Felix Xiao nih buat mastiin. Menurut lu, apakah perlu bakso Afung sampai menghancurkan alat-alatnya hanya demi mensterilkan kerupuk babi itu? Kata gue sih jangan dihancurin sih, mending dikasih aja. Mending disumbangin aja. Sumbangin aja sama yang bisa. Sampai bisa makan babi ya? Iya. Oh iya, tapi kan orang yang bisa makan babi kan jarang yang butuh sumbangan gitu. Nah, tapi ini terakhir nih, Di. Ya. Nih, besok itu ada di 1975 di sini. Ah iya. Kemarin dia dari Malaysia. Iya. Tapi ada problem di Malaysia, lo tau nggak? Iya. Jadi dia tuh sebel. Si Matthew Healy ini emang dia juga agak problematik kan Iya. orangnya kan.
mantan Taylor Swift sekarang. Iya. Nah dia ngomel di panggung, kenapa LGBT ditolak di sini? Terus dia nyipok basisnya, Iya. terus langsung diusir dari Malaysia. Iya, di-ban langsung kan. Gak usah lo makan nasi lemak lagi, katanya Anjir. gitu. Akhirnya dia pulang ke Inggris. Nah menurut lu siapa yang berlebihan nih? Apakah Malaysia atau Matt Healy? Lawannya sih udah ada di Malaysia sih. Lawannya udah Iya, ada. udah di Malaysia iya. sih. Heeh. Matthew Willy ya nggak terlalu salah tapi keadaannya agak salah gitu. Keadaannya agak Iya, salah. agak salah sih. Kan dia kan untuk menghibur penonton, yang menolak Iya. kan bukan penonton kan. Iya, makanya. Agak egois sebenarnya Matt Healy ya, sangat-sangat Jadi- problematik. Besok lu akan nonton 19 di sini? Bakal sih tapi. Kaget gak kalau dia nyipok orang lagi di atas panggung? Biasanya kalau lagi lagu Robbers tuh kalau setahu gua. Setahu gue sih emang itu Matthew Willy emang suka gitu Iya sih. kan, nah. Jadinya ya udah sih. Lu Kita mau lu nggak? kaget. Lu mau nggak? Gue bayar 1 juta nih, tapi lu cipokan sama Matt Healy. Kalau dikit sih 1 juta. Kalau dikit ya? Kalau dikit nggak bisa. Oke, gue naikin 5 juta nih. Tapi yang nyipok gue ganti Raul Lemos. Oke, thank you, Edi. Selamat menikmati Yo, WTF. thank you. Mantap. Thank you. Halo, siapa namanya? Nisa. Aku Salma. Ini apakah pertama kali ke We The Fest atau udah pernah? Iya, pernah. Pertama kali We The Fest ya. Gimana pendapat tentang festival yang meriah ini? Menurut aku fun sih, kayak kita bisa selain nonton konser bisa sambil strolling around. Strolling around. Terus ya kayak let's get lost aja gitu. Let's get menurut lost aku. aja, Iya, let's get lost betul. aja, let's get lost ya. Lost secara maksudnya jalan-jalan di sini ya. Iya betul. Bukan lost secara pemikiran hidup. Kalau itu Iya, mungkin ada juga, tapi kita nggak tahu kalau itu kan. Tapi ini memang glitter-glitter ini di We The Fest tuh sangat-sangat ini ya, belong sekali gitu ya. Ciri khasnya We The Fest. Iya, 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 iya. Karena festival juga. benar. Jadi make up looks-nya festival tuh emang paling cocok Iya. beli kayak gini aja sih. Masangnya di tukang batu akik Pasar Baru bukan? Kan ada juga. Salah, bukan? Jatinegara. Jatinegara, ya, 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 ya. Orang We The Fest tahu juga Jatinegara, ternyata luar biasa loh ya. Stasiunnya agak berisik kadang tuh kalau siang. Nah, Nisa dan Salma, siapa yang mau ditonton di WTF ini? Kalau aku sih paling nunggu-nunggu dari 3 hari ini 1975 sih. 1975 ya, gue juga pengen banget sih, nggak sabar ngeliat dia nyipok basis ya, karena kemarin di Malaysia. Kalau Salma, Aku sama sih sebenarnya. Sama, tapi 19 ya? untuk hari kedua ini Daniel Caesar sih. oh ya, nah jadi ini kan berita akhir pekan dari USS Fit. Kita mau tahu pendapat Nisa dan Salma terhadap berita-berita yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, jadi di Cina itu kalau kita belanja, misalkan suami istri nih belanja nih, suaminya kan bete tuh nemenin. Nah, suaminya bisa dititipin di kotak penitipan suami. Emang ada? Ada di Cina. Serius? Ada beberapa mungkin mall atau apa yang ini itu. Dan kotak itu kan di Chinese ya, katanya kotaknya aman, dari jambret aman, dari ini aman. Paling lu bisa kena COVID varian baru gitu doang resikonya, karena itu di Chinese. Menurut lu itu seksis gak ya kayak gitu? Gimana ya? Agak susah sih. Kalau menurut aku sih sebenarnya yang namanya suami ataupun istri, kalau misalkan nemenin hobi masing-masing, misalkan istri itu hobi belanja, pasti suami bosan. Kalau istri disuruh nemenin suaminya mancing, pasti kan bosan. Betul. Sebenarnya bosan itu karena nggak nemuin esensi dari tujuan Iya. hobi itu kan, dari situ. Benar. Ya, menurut Salma, Kalau menurut aku sih sama ya, karena emang gak nemu tujuan yang, karena tujuan mereka tuh berbeda, jadi yang kayak sebenarnya susah untuk nemuin keseruannya between mereka itu. berarti nggak apa-apa dimasukin ke dalam kotak itu ya? Enggak juga sih. Jangan juga, jangan juga. dong ya. Harusnya suruh tunggu di mana kayak lobby atau nonton barongsai dulu atau ngapain gitu ya. Chinese kan banyak hiburan juga gitu kan. Benar. Ya, ya. Nah, berita berikutnya ini tentang bakso afung. Nah, jadi bakso afung ini dia harus menghancurkan alat-alat makannya karena ada yang makan pakai kerupuk babi di situ, gitu, ya kan? Di sini ada nggak yang bawa kerupuk babi di WTF menurut lu? Kan nggak boleh bawa makanan. Iya, lebih banyak yang digandeng cowok babi kayaknya gue lihat. Enggak, tapi menurut lu apakah berlebihan yang Afung lakukan atau itu memang ya lu harus lakuin? Itu resiko lo kalau ada tamu yang makan pakai kerupuk babi gitu. Sebenarnya kalau menurut aku ya itu nggak berlebihan sih ya, karena kan kalau menurut syariat agama Islam emang makanan haram itu nggak boleh kita makan, tempat Ini. makannya itu nggak boleh bekas makanan haram kan. That's Betul. why mungkin Afung melakukan tindakan yang kayak ngancurin semua makanan untuk kembaliin trust customernya sih. Mendapatkan kepercayaan customer ya, karena kan benar. kepercayaan sekarang susah Susah. dicari ya. Percaya nggak sih sama cowok-cowok di WTF ini? Aduh gimana ya? Gimana nih? Susah ya, susah. Bener, karena bahkan security aja pakai pomade gitu, gimana tamunya kan? Gue sih agak sulit ya.
Kalau gue cewek sih gue lebih milih cari pacar di Hammer Sonic sih jujur dibanding di PTF ini. Nah, berita terakhir nih menyangkut 1975 tadi. Sebenarnya siapa yang salah tuh dengan kasus beliau di Malaysia? Apakah yang salah Matthew atau yang salah Siti Nurhaliza karena dia orang Malaysia? Nggak, maksudnya pihak Malaysianya. Menurut kalian nih, siapa yang berlebihan di situ? Sama dulu Gimana deh. ya? Kalau aku sih sebenarnya emang setiap negara itu kan punya culture dan punya peraturannya masing-masing. Betul. Yang dimana Malaysia itu juga sama seperti Indonesia. Ya. Mayoritas itu Muslim. Betul. Dan dimana mereka punya peraturannya sendiri, government-nya sendiri kan. Punya kayak government gimana. sendiri, ya. Mungkin emang dari pihak bandnya itu atau penyanyi pendatangnya itu harus menghargai culture di situ sih sebenarnya. Iya, berarti Matthew dong yang kurang menghargai orang-orang Malaysia ya. Iya. Dia langsung diusir sekarang katanya. Iya, benar. Sekarang dia udah nggak boleh makan nasi lemak lagi setahu gue Matthew Haley. Aduh. Menurut lu Nis? Kalau menurut gue sih Sama ya? sama Matty Healy ya, emang dia dari dulu gitu ya, nggak tahu kenapa, mungkin kurang kasih sayang apa gimana, aku Iya. nggak tahu kayak Tapi emang ganteng ya ganteng sih, gue juga suka. Matthew Haley ya. Biarpun problematik kayaknya kita terima gitu. Terima. Ya. Cuman tetap aja setiap negara kan kalau kita pendatang kita harus memahami dulu Iya. ideologi dari negara itu apa, terus Ah. kayak apa yang orang-orang itu suka dan nggak suka kayak gitu kan bisa dipelajari dulu. Iya. Terus basicnya dulu aja. Lu manggung di mana lo harus menyesuaikan sama Iya, budaya di betul. sana Sebenarnya gitu. cuman modal merhatiin orang aja sih itu kayak Iya. udah bisa ngertiin berbagai Benar. hal. Nah, Matthew Haley ke Malaysia harus menghargai budaya Malaysia kan. Nah, berarti besok Matthew Haley akan manggung di Jaksel nih. Budaya apa yang harus dihargain? Apakah dia harus nyuruh orang tuanya cerai dulu di rumah gitu atau dia maksudnya Broken home ya? atau dia kayaknya broken home ya kayaknya. Dia benar-benar broken home dia asli ya. Aduh, nggak tahu ya. Kayaknya sih agak broken home sih. Banyak masalah Karena sih. Iya. broken heart karena putus sama Taylor kan? Nah, biasa- we never know. Gak, biasanya artis yang macarin Taylor Swift tuh biasanya broken. Enggak juga ya. John Mayer aman. Nah, ini berita terakhir nih untuk Nisa dan Salma nih ya. Menurut lu salah nggak sih main slot saat meeting gitu? Oke, itu kayaknya nggak usah. Thank you netizen. Thank you Nisa dan Salma. Selamat menikmati WTF lagi. Makasih. Oke, itulah dia perjalanan kita di With The Fest ya. Memang ini acara ini adalah surga bagi Gen Z kalau kita lihat ya. Karena kan surga di telapak kaki ibu, sedangkan ibu-ibu Gen Z banyak yang selingkuh ke Singapura gitu. Tapi intinya dari tadi kita udah membahas berita-berita dan memang yang paling menarik itu memang tentang 1975 karena memang mereka tuh relate gitu. Besok mereka pengen kesini dan habis kasus di Malaysia. Kita berharap semoga tidak ada hiruk pikuk dari Matthew Hill dan kawan-kawan di konser di With The Fest supaya tidak terjadi kasus lagi gitu. Dan memang ternyata kalau Gen Z tuh pasti tahu tentang 1975. Kalau angkatan gue nih, kan gue ngomong ke teman gue kan, bro, mau kemana lu? With The Fest gitu, ngapain? Gue mau nonton 1975. Band PKI, nggak itu 1965, 65 kalau itu, tolong dibedakan. Oke, thank you netizen. Sampai jumpa di BAP berikutnya. Bye-bye.